Ketersediaan transportasi publik yang nyaman, tepat waktu, terintegrasi serta terkoneksi ke wilayah pemukiman dan minim emisi semakin urgen sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Sehingga emisi karbon dioksida penyebab polusi udara dan perubahan iklim bisa terus ditekan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Siti Sauda. Kali ini saya sedang berada di Ciputat, tepatnya di Kampus Fikes UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Polusi udara di Jakarta dan Jabodetabek itu sedang memburuk dan pemerintah ini menyarankan untuk para warga ini untuk menggunakan transportasi umum. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pendapat dari para mahasiswa yang ada di sini. Ya, permisi, selamat siang Kak. Siang. Ya, sebelumnya maaf nih ganggu waktunya. Kita boleh kenalan dulu gak nih, nama kakaknya siapa? Saya Nabila Rahma Hidayati. Saya Fayruza Raya Hafnidal. Aku Alexandra Davira. Ya, sebelumnya mau nanya dulu nih, kakaknya ini ke sini naik apa ya? Kita transportasi umum. Oh, berarti semuanya naik transportasi umum ya. Nah, sekarang nih kan ada berita nih bahwa pemerintah ini menyarankan untuk menggunakan transportasi umum. Dan kakak-kakak ini sebagai pengguna transportasi umum, gimana pendapatnya tentang berita ini? Kalau aku setuju banget ya, karena dengan kita menaiki transportasi umum itu setidaknya kita mengurangi walaupun mungkin sedikit, tapi kita tuh sudah mengurangi kepadatan yang terjadi di jalanan. Aku juga setuju banget ya, karena polusi di sini udah sangat memprihatinkan banget. Kebetulan aku naik ojol sama angkot karena angkot di sini tuh nggak ada aksesnya buat ke lokasi aku, jadi aku harus naik ojol dulu. Jadi mungkin menurut aku bisa ditingkatin lagi fasilitasnya biar warga di sini juga atau mahasiswa di sini juga bisa lebih ada dorongan buat naik angkutan umum. Ya, kalau aku sendiri setuju sama teman-teman, karena aku juga pengguna transportasi umum kayak Transjakarta sama Jaklingko. Nah, kalau misalkan naik Jaklingko itu ke wilayah aku lumayan susah ya, karena itu sedikit banget jumlah angkutannya, tapi peminatnya tuh banyak. Mungkin pemerintah kalau misalkan menyarankan untuk menggunakan transportasi umum bisa menambah jumlah angkutannya, gitu sih. Baik, sekarang saya akan menanyakan kepada narasumber lain tentang tanggapannya mengenai berita terkini tersebut. Oke. Halo, permisi, selamat siang Kak. Selamat siang. Ya, sebelumnya mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kakak nih kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama aku Rizka. Rihadatul Ais. Kakak di kesini itu naik apa ya? Naik kendaraan apa? Jalan kaki. Kalau kita jalan kaki. Oh, jadi berdua nih jalan kaki ya. Nah, kalau gitu saya mau bertanya nih, gimana sih tanggapannya mengenai pemerintah yang menyarankan kepada para warga untuk beralih ke transportasi umum? Kalau kita netral-netral aja ya. Kita netral aja sih. Tapi kalau menurut aku itu juga sependapat juga dengan pemerintah, karena polusi udara di Ciputat ini memburuk ya. Jadi untuk kendaraan pribadi itu bisa dikurangin gitu. Tapi kembali lagi, transportasi umum di sini tuh masih minim banget. Apalagi kalau sore hari. Transjakarta itu penuh banget. Jadi kalau desak-desakan gitu kan nanti bisa nimbulin penyakit juga nggak sih? Iya. Mungkin untuk transportasi umumnya lebih diperbanyak ya, karena kalau untuk sekarang ini sangat tidak memadai gitu. Dari kami segitu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan kedua mahasiswa lainnya dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baik, permisi. Permisi. Yes. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Abdul Hakim. Saya Lovita Zahra. Ya, kalau boleh tahu nih, kesini nih ke kampus naik apa nih kalian berdua? Saya kendaraan pribadi sih. Kalau saya jalan kaki karena deket kampus. Nah, sebagai pengguna kendaraan pribadi dan juga yang jalan kaki, nih gimana nih pendapatnya tentang pemerintah yang menyarankan untuk beralih ke kendaraan umum? Jujur sih aslinya saya menerima ya, tapi menurut kondisi sekarang pemerintah kurang bagus dalam menyikapi itu. Karena apa? Karena kurangnya kontribusi pemerintah dalam memperbanyak angkutan umum itu. Seperti itu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya netral ya, karena saya kan jalan kaki gitu. Tapi sebenarnya setuju juga sih kalau misalnya pemerintah itu ningkatin lagi transportasi umumnya gitu. Karena kan kalau misal nyuruh masyarakat buat naik transportasi umum, kalau bisa pemerintah juga menyediakan lebih lah ya transportasi umumnya. Gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber lainnya. Oke, langsung saja kita tanyakan ya. Halo, permisi, selamat siang. Siang. Sebelumnya kalau boleh tahu nih namanya siapa Kak? Aku Nisa Azraili. Aku Angelina Hambali. Kalau ke kampus ini kan Kakak sebagai mahasiswa ya, ke kampus ini menggunakan kendaraan apa Kak? Aku antar jemput pakai motor. Aku bawa motor sendiri sih. Oh, berarti ini menggunakan kendaraan pribadi ya. Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai pemerintah yang menyarankan untuk mengalihkan kendaraan ke kendaraan umum? Kalau menurut aku pribadi sih, kan aku bawa motor sendiri sih. Aku kayak kurang setuju aja, karena dari rumah aku tuh jalan untuk ke jalanan yang ada angkutan umumnya tuh jauh. Jadi kayak juga
kurang efisien kan, jadi aku lebih prefer untuk bawa kendaraan pribadi. Kalau aku kurang lebih sama, soalnya sebagian orang untuk akses ke tempat angkutan umum itu jauh kan. Kalau aku pribadi sih dekat. Cuman menurut aku naik motor atau pokoknya kendaraan pribadi itu lebih efisien, lebih cepat, lebih hemat waktu. Menurut aku lebih enak pakai kendaraan umum sih, kendaraan pribadi maksud aku. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Sama. Baik pemirsa, tadi sudah ditanyakan kepada beberapa narasumber dari mahasiswa yang ada di sini bagaimana tanggapan mereka terkait dengan berita di mana pemerintah menyarankan untuk beralih ke transportasi umum. Menurut saya di sini pemerintah ini sudah mengambil langkah yang sangat bagus karena memang kendaraan umum ini harus dipakai oleh masyarakat. Karena apa? Karena ini bisa untuk mengurangi polusi udara sekarang. Tapi di sisi lain juga kendaraan umum ini masih cukup kurang ya, karena aksesnya ini belum bisa menyeluruh dan belum bisa dipakai oleh semuanya. Jadi mungkin kedepannya pemerintah bisa memperbanyak kendaraan umum dan cakupannya menjadi lebih luas ke daerah-daerah yang lebih dalam. Contohnya saja di sekitar sini. Di sini tuh tidak ada angkutan umum yang bisa masuk ke dalam kampus 2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di sini terpaksa para mahasiswa yang ingin keluar ke kampus 1 untuk menuju jalan raya itu harus menggunakan angkutan pribadi ataupun jalan kaki yang sangat jauh. Sekian dari saya, Siti Sauda melapor dari Ciputat.